Halo Bapak Ibu semua, kali ini kita akan langsung bedah tuntas salah satu dokumen paling krusial untuk sekolah. Petunjuk teknis atau Juknis resmi untuk tes kemampuan akademik 2025. Yuk kita kupas bareng-bareng, biar semuanya jelas dan kita semua siap. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya. Apakah sekolah kita semua ini udah bener-bener siap untuk ngejalanin TKA dengan lancar, akuntabel, dan pastinya efisien? Jawabannya ada di dalam panduan yang akan kita urai bersama ini. Oke, setiap persiapan yang matang itu kan harus dimulai dari fondasi yang kuat ya. Jadi, sebelum kita ngomongin yang teknis-teknis banget, yuk kita samakan dulu pemahaman kita, apa sih TKA itu, dan kenapa Juknis ini jadi super penting. Jadi, apa itu TKA? Gampangnya gini deh, anggap aja TKA ini adalah sebuah alat ukur yang objektif, basisnya komputer, buat ngelihat sejauh mana sih kemampuan akademik siswa kita di mata pelajaran tertentu. Simple, terstandar, dan langsung ke intinya. Dan inilah tujuan utama dari Juknis ini. Ini saya kutip langsung loh dari dokumen resminya. Intinya, panduan ini ada untuk memastikan tesnya jalan mulus, hasilnya bisa dipercaya, dan yang paling penting informasi dari tes ini benar-benar berguna buat kemajuan pendidikan kita bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama yang paling krusial, pendataan peserta. Kenapa krusial? Karena di tahap inilah akurasi itu jadi harga mati. Satu aja kesalahan kecil di sini, wah, dampaknya bisa panjang ke belakang. Nah, bagian ini mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi sebenarnya logikanya sederhana banget. Data itu mengalir dari sekolah, terus diverifikasi lagi di tingkat kota dan provinsi, baru deh akhirnya dikunci di pusat. Ini tuh semacam sistem checks and balances biar nggak ada data siswa yang salah atau bahkan ketinggalan. Terus tugas sekolah itu persisnya apa aja? Nah, ini dia checklistnya. Ada 5 langkah utama. Pertama, pastikan data di Dapodik atau EMIS itu paling baru. Kedua, import data itu ke laman TKA. Ketiga, daftarkan muridnya plus unggah foto terbaru. Keempat, verifikasi semua data di DNS. Dan terakhir, kelima, cetak dan unggah SPTJM. Ini adalah alur kerja utama Anda. Ada dua istilah yang wajib banget kita ingat, DNS dan DNT. Gampangnya, anggap aja DNS itu kayak draft kasar. Nah, disinilah tugas kita buat ngecek satu persatu detailnya. Nama, NISN, foto, pokoknya harus super teliti. Kalau udah yakin 100% bener, baru deh data itu dikunci dan jadi DNT, alias daftar peserta final yang siap ujian. Oke, urusan data sudah aman. Sekarang, saatnya kita nyiapin arena pertempuran digitalnya di sekolah. Yap, kita akan bahas soal infrastruktur teknis. Nah, Anda punya dua pilihan moda pelaksanaan. Biar gampang, kita pakai analogi ya. Moda daring itu ibarat live streaming film, jadi butuh internet yang stabil non-stop selama acara. Kalau moda semi-daring, itu kayak kita download filmnya dulu. Internet cuma perlu di awal buat sinkronisasi data, dan di akhir buat kirim hasilnya. Dan diagram ini nunjukin persis bedanya secara teknis. Lihat yang kiri, itu moda daring. Semua komputer nyambung langsung ke internet. Nah, yang kanan, itu moda semi-daring. Semua komputer terhubungnya ke server lokal yang ada di sekolah Anda. Kuncinya apa? Jujur sama kondisi internet di sekolah. Pilihlah moda yang resikonya paling kecil buat Anda. Apapun moda yang nanti dipilih, spesifikasi minimal ini hukumnya wajib. Nggak bisa ditawar ya. Perhatikan ya, spek untuk komputer siswa dan komputer proktor itu beda. Dan satu lagi yang sering banget kelupaan, wajib siapkan 10% komputer cadangan. Ini adalah jaring pengaman paling penting kalau ada masalah teknis pas hari H. Data siap, infrastruktur siap. Sekarang, kita maju ke hari pelaksanaan. Di sini nih, kuncinya bukan lagi cuma soal teknis, tapi soal orang-orangnya, soal koordinasi tim yang solid. Di hari H, setidaknya ada 3 pahlawan utama. Pertama, proktor. Dia ini sutradara yang menjalankan aplikasi ujiannya. Kedua, teknisi. Ini tim support yang jagain hardware dan jaringan. Dan ketiga, pengawas. Dialah wasit di dalam ruangan yang menjaga integritas tes. Ketiganya ini satu tim yang nggak bisa dipisahkan. Bagan ini merangkum semua aktivitas di hari H. Intinya adalah sebuah siklus yang sistematis, mulai dari persiapan berkas dan sistem, lanjut ke pelaksanaan ujiannya, dan diakhiri dengan pengunggahan hasil dan laporan. Setiap langkahnya harus urut dan terdokumentasi dengan baik. Ujiannya udah selesai, data sudah diunggah. Terus apa selanjutnya? Mari kita lihat apa yang akan sekolah dan para siswa dapatkan setelah semua kerja keras ini. Dokumen yang pertama namanya DKHTKA. Gampangnya ini adalah rapor kolektif untuk sekolah. Isinya itu daftar nilai semua siswa, jadi kita bisa dapat gambaran besar tentang performa sekolah kita secara keseluruhan. Nah, yang kedua, ini khusus untuk para siswa, namanya SHTK.
Ini adalah sertifikat hasil tes resmi untuk setiap individu. Isinya, detail skor mereka, sebuah bukti formal pencapaian akademik yang pastinya sangat berharga buat mereka. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari seluruh juknis ini, kesuksesan TK itu bertumpu pada 3 pilar utama. 1. Data yang akurat. 2. Infrastruktur yang siap. Dan 3. Tim yang solid. Kalau kita bisa kuasai ketiganya, insya Allah kita sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup. Dengan semua panduan persiapan yang begitu matang ini, mampukah kita bersama-sama menjamin sebuah asesmen yang lebih baik dan lebih adil untuk masa depan siswa-siswi kita di seluruh Indonesia? Juknis ini bukan cuma aturan, tapi ini adalah peta jalan kita menuju ke sana. Kuncinya ada di persiapan kita. Terima kasih sudah menyimak.